so much more. Hey kids! Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Hutan dapat didefinisikan sebagai tempat yang memiliki lahan yang luas dan memiliki komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya mempunyai ekosistem yang saling memanfaatkan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Jika sesuai dengan KBBI, maka hutan adalah tanah yang luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Selain itu, hutan adalah tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang luas, biasanya di wilayah pegunungan. Hutan memiliki 3 bahasa, yaitu silva, silvi, atau silvo. Ketiga kata itu mempunyai makna, yaitu suatu tempat luas dan banyak ditumbuhi pohon-pohon dengan komponen-komponen biotik dan abiotik. Selain itu, hutan adalah suatu tempat yang ditumbuhi oleh macam-macam jenis tumbuhan yang lebat, contohnya semak-semak dan pohon-pohon lainnya di suatu wilayah yang luas. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan kayu, tetapi masih banyak potensi non-kayu yang dapat diambil manfaatnya melalui budidaya tanaman tani pada lahan hutan. Jenis hasil hutan. Jenis hasil hutan umumnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hasil hutan kayu. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan yang paling dominan. Kayu digunakan untuk bangunan, meja, pintu, jendela, dan lain-lain. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu. 2. Hasil hutan non-kayu. Hasil hutan non-kayu adalah hasil hutan hayati, nabati, maupun hewani. Pemanfaatan hutan non-kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan non-kayu. Contoh-contoh hasil hutan. A. Contoh hasil hutan kayu. 1. Kayu jati. Kayu jati adalah salah satu kayu dengan kualitas yang baik. Kayu ini dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bahkan pembuat kapal. Selain itu juga banyak digunakan sebagai meja, pintu, dan lain sebagainya. 2. Kayu ulin. Kayu ulin atau biasanya disebut juga kayu besi. Kayu ulin biasanya digunakan untuk bangunan pelabuhan, jembatan, dan atap bangunan. B. Contoh hasil hutan non-kayu. 1. Buah-buahan. Buah-buahan menjadi hasil hutan yang dapat dikonsumsi oleh manusia ataupun dalam aspek ekonomi juga dapat dijual. 2. Bambu juga menjadi hasil hutan non-kayu yang memiliki banyak manfaat. Selain untuk bahan bangunan, bambu juga dapat digunakan sebagai alat musik, contohnya angklung, suling, dan gambang. 3. Daun. Daun ada yang memiliki jenis spesies yang daunnya memiliki nilai jual, biasanya adalah minyak. Salah satu contohnya adalah minyak kayu putih. Jenis-jenis hutan. Hutan dibedakan menjadi 3,
yaitu 1. Hutan lindung, 2. Hutan konservasi, 3. Hutan produksi. 1. Hutan Ya lo otra vez te va. Satu, hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang memiliki fungsi untuk melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Ada banyak hutan lindung di Indonesia, yaitu hutan Baning, hutan lindung Wehea, dan lain-lain. 2. Hutan konservasi adalah hutan yang memiliki fungsi utama untuk tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Contoh, taman nasional, taman wisata alam, dan lain-lain. 3. Hutan produksi adalah hutan yang ditujukan untuk menghasilkan bahan baku. Contoh, hutan jati, hutan sonekeling, dan hutan mahoni. Hutan lindung Baning. Hutan wisata Baning adalah hutan hujan, lokasinya di jantung Sintang. Hutan ini cocok untuk pecinta alam. Hutan ini kaya akan tumbuhan dan spesies langka. Hutan ini memiliki macam-macam jenis tanaman yang dilindungi, sehingga kawasan ini difungsikan pula sebagai hutan lindung. Hutan ini memiliki wisata edukasi, wisata petualangan, dan hunting foto. Hutan lindung Wehea. Hutan lindung Wehea masuk dalam wilayah Desa Nehuslia. Hutan lindung Wehea di tingkat lapangan yang dikelola oleh suku Dayak Wehea. Kekayaan hutan lindung Wehea adalah potensi bagi kita semua, baik sisi lingkungan kehutanan, pendidikan, penelitian, dan potensi lainnya yang sangat manfaat bagi kita apabila bijak dalam menjaga dan mengelolanya. Taman Nasional. Taman nasional adalah kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan tempat wisata. Ada banyak wisata taman nasional lainnya, yaitu 1. Taman Nasional Wat Kambas, 2. Taman Nasional Ujung Kulon, 3. Taman Nasional Tanjung Puting, 4. Taman Nasional Bunaken, dan yang kelima adalah Taman Nasional Komodo. Taman Wisata Alam. Taman wisata alam adalah hutan wisata yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani. Ekosistem di dalamnya masih alami atau asli, sehingga dapat dimanfaatkan untuk bidang, contoh tenaga alam, pengikisan pantai. Hutan jati. Hutan jati adalah hutan yang menghasilkan kualitas yang sangat tinggi. Hutan jati ini menghasilkan kayu yang kualitasnya tinggi, sehingga memiliki kayu yang kuat dan tahan lama. Jenis-jenis pohon jati ialah jati lengo atau jati malam, jati sungu, jati kembang, dan lain-lain. Sebelum kita lanjut pembahasannya, kita nyanyi lagu IPS sama-sama. Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh yang tak diperbarui.
Sumber daya alam ada dua jenis, yang diperbarui, tak diperbarui. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Yang diperbarui melimpah di alam, tak akan pernah habis jika digunakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan panas bumi. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan panas bumi. Yang tak terbarukan terbatas di alam, akan cepat habis jika digunakan. Contohnya itu semua bahan tambang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contohnya itu semua bahan tambang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hematlah energi yang tak terbarukan untuk kehidupan di masa yang datang. Mari mengganti penggunaannya menggunakan energi alternatif. Contohnya angin, air, biogas, matahari, panas bumi, dan gelombang laut. Hutan sono keling. Hutan sono keling dikenal sebagai penghasil kayu mewah dan endemik Pulau Jawa, khususnya di Jatim. Kayu sono keling dikenal memiliki kualitas yang sangat baik. Kayu sono keling layak dianggap sebagai kayu mewah dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan nilai ekonomisnya yang tinggi membuat eksploitasi tanaman menjadi ancaman utama bagi pohon sono keling. Hutan mahoni. Selain hutan jati, hutan mahoni juga menghasilkan kayu yang tahan lama dan memiliki kualitas yang tinggi. Manfaat utama pohon mahoni adalah kayunya yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pohon mahoni juga disebut sebagai pohon pelindung. Fungsi hutan. Hutan bagi manusia mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. A. Sebagai fungsi ekologis, hutan mengembalikan oksigen kepada manusia. Jika hutan hilang, maka bumi tidak memiliki keseimbangan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk napas. Hal ini juga mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. Hutan sebagai tempat hidup macam-macam tumbuhan dan hewan. Semua obat yang menyembuhkan penyakit, yaitu adanya bahan hasil plasma lutfa hutan. B. Sebagai fungsi ekonomis, manusia telah memanfaatkan hutan sejak dulu hingga saat ini. Pemanfaatan yang dikenal manusia adalah pengambilan hasil hutan, kayu yang dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan masing-masing. Bahkan bagi sebagian manusia, hutan sebagai tempat tinggal. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan kayu, tetapi masih banyak ekosistem non-kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia melalui budidaya tanaman tani pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat memiliki manfaat, yaitu sebagai penghasil oksigen, penyeimbang lingkungan, dan mencegah timbulnya pemanasan global.